Shalom, Bapak Ibu, Saudara, dimanapun berada, kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita sampai pada saat ini. Pada saat ini kita akan bersama untuk mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum kita mendengarkannya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Saat ini kami akan bersama untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami menyediakan waktu dan diri kami untuk kami senantiasa mendengarkan firman-Mu, untuk kami melakukannya juga dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama pada saat ini diambil dari kitab Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dan tema firman Tuhan untuk kita, hiduplah dalam kebenaran dan damai sejahtera. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Melkisedek adalah seorang imam yang memiliki kedudukan istimewa dalam sejarah kehidupan bangsa Israel. Dan dalam seluruh Alkitab, nama Melkisedek hanya muncul di 3 tempat, yaitu pada Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai 20, kemudian kitab Mazmur pasal 110 ayat yang keempat, dan yang ketiga dituliskan dalam surat Ibrani yang sudah muncul dari sejak pasal 5, dan di pasal 7 ini nama Melkisedek mendapatkan penjelasan yang lebih dalam. Pertanyaan kepada kita, siapakah sesungguhnya Melkisedek itu? Saudara, kita dapat melihat pada ayat 2b pada pasal 7 ini disebutkan, menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Saudaraku, tentang hal ini menarik dapat kita lihat dari urutan penyebutan 2 gelar ini, raja kebenaran dan juga raja damai sejahtera. 2 urutan dari gelar ini tentu memiliki arti yang sangat dalam dan tidak dapat dielakkan. Dapat kita katakan bahwa dari urutan penyebutan gelar ini ingin mengatakan kebenaran harus selalu mendahului kedamaian. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa tanpa kebenaran tidak mungkin ada kedamaian. Karena itu Rasul Paulus menuliskan dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Demikian dituliskan juga dalam Yesaya 32 ayat 17. Saudaraku, urutannya senantiasa sama. Lebih dahulu kebenaran, kemudian damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Apa yang menjadi pesan bagi kita saat ini melalui firman Tuhan ini? Kedamaian, damai sejahtera hanya berasal dari Allah, dan Allah sanggup untuk mengaruniakan damai sejahteranya bagi kehidupan umatnya. Namun saudara, kita perlu mengingat bahwa Allah tidak berkenan kepada dosa,
dan kepada mereka yang gemar berbuat dosa. Allah juga tidak berkenan kepada mereka yang jahat dan yang hidup berkubang dalam kejahatan. Karena itulah sebagai orang percaya, kita tentu sudah sangat memahami bahwa setiap kali kita berbuat dosa, berbuat tidak benar, maka damai sejahtera kita akan hilang. Saudara, damai sejahtera tumbuh sebagai efek atau dampak dari kebenaran. Jadi jelas bahwa damai sejahtera akan menjadi milik dari setiap orang yang melakukan apa yang benar, mematuhi dan melaksanakan ketetapan-ketetapan Tuhan dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini mengajak kita semua, mari kita senantiasa untuk hidup dalam kebenaran. Sehingga ketika kita hidup dalam kebenaran, maka damai sejahtera Allah yang sejati itu akan kita rasakan dalam kehidupan kita. Apapun situasi dan keadaan yang kita hadapi, kita tetap dapat merasakan damai sejahtera karena kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk firman Tuhan kepada kami. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat hidup dalam kebenaran-Mu. Dengan hidup dalam kebenaran-Mu, melakukan kehendak-Mu, taat kepada perintah-Mu, menjaga kekudusan, kesucian hidup kami, menjauhkan diri kami dari kejahatan dan dosa. Maka kehidupan dalam kebenaran itu akan membawa kami untuk hidup dan mengalami damai sejahtera. Ya Tuhan, jangan biarkan kami mencari damai sejahtera yang bersifat sementara dan fana. Tetapi biarlah kami dapat menemukan damai sejahtera yang sejati itu dari Tuhan yang menuntun kami untuk kami dapat hidup dalam kehendak dan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa dapat hidup dan menjadi pribadi, hidup dalam kebenaran dan membawa damai sejahtera bagi kehidupan setiap orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Amin.